saya dapatnya penghargaan apa kayak lomba-lomba dapat juara satu. Saya membawa ke sekolah, ada berita di koran, baru si guru percaya sama saya. Pagi ini Roksana berlatih seperti biasanya, didampingi keluarga bahagianya. Setelah genap 6 tahun, Roksana menjadi warga negara Indonesia. Nama lengkapnya Nasruniscu Roksana Andrea. Ia lahir di Resista, Rumania, 13 Januari 1989. Saya mulai dari umur 9 tahun di kota Restica di Romania. Dulu tuh kan saya kayak seperti tomboy ya. Saya suka sama kayak seperti lakian, kayak tas-tas lakian, kayak topi balik. Jadi datangnya teman-teman yang mendengarnya sudah ada cewek untuk ikut gulat. Padahal baru belum, saya pertama generasi untuk ikut gulat di cewek di kota saya tahun 98. Jadi besoknya kita ikut tebangan, banyak cewek tetangga-tetangga ikut ke gulat, ke tempat gulat. 20 cewek ada tetangga. Nah, latihan-latihan saya suka karena awal-awal kan banyak mainan, banyak kayak lomba-lomba anak kecil seperti saya yang umur itu. Nah, habis seminggu, 2 minggu hilang temannya nggak mau turun lagi. Saya masih bertahan sampai lama, sampai terakhirnya sisanya satu aja lagi yang pas 5 tahun ini sudah stop juga, yang masih tua senior saya sudah. Ya, jadi nggak ada turunan dari orang tua, nggak ada dari keluarga, nggak ada. Olahraga gulat adalah bagian dari dunianya sejak kecil. Bahkan menjadi motivasi dalam kehidupannya. Karena olahraga ini diakui Roksana menjadikannya manusia yang tangguh, disiplin, dan kuat dalam menjalani proses kehidupan. Gulat adalah cabang olahraga bela diri tertua di dunia yang memerlukan teknik dan kekuatan untuk menaklukkan lawan dalam pertandingan. Sebagian orang beranggapan gulat olahraga keras yang rentan dengan cedera. Tetapi jika digeluti secara mendalam, olahraga gulat ternyata banyak memiliki manfaat. Olahraga gulat mungkin bisa dikatakan olahraga yang lengkap. Jadi mulai dari untuk latihan fisik mulai dari leher, kepala sampai ke kaki. Terus olahraga gulat juga tantangannya ya besar. Maksudnya seorang pegulat harus mempunyai mental yang bagus, mental petarung. Dikatakan mental tanding tadi. Jadi untuk menjadi champion di gulat harus lengkap ya. Jadi mentalnya bagus, fisiknya bagus, tekniknya bagus, dan harus smart.
Gulat dapat membakar kalori cukup tinggi, kurang lebih 400 kalori hanya dalam pertandingan selama 6 menit. Ini berkaitan dengan gerakan intensitas tinggi selama melakukan olahraga gulat. Meski tergolong olahraga keras, bagi Roksana, lebih banyak manfaat yang dapat diambil dari olahraga gulat ini. Seperti mengasah kekuatan mental, pergerakan seluruh tubuh, menjaga disiplin, sikap hormat pada lawan, dan menjadi lebih kuat. Olahraga gulat ini ada sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena olahraga ini olahraga kompleks. Jadi kan kita harus bisa senam, harus bisa lari, harus angkat besi. Tapi semuanya main-main cantik, tidak ada pukulan, tidak ada yang sesuatu yang mau menyakiti kita. Kalau cedera tuh ya itu memangnya di mana-mana pasti ada, kita jalan di pinggir jalan bisa terceplok kakinya, nggak risiko pasti ada. Tapi kalau kita ambil yang positifnya, alhamdulillah nggak ada masalah, lebih bagus. Jadi kalau kita olahraga ini banyak disiplin. Gulat adalah cabang olahraga individu. Olahraga ini syarat dengan kontak fisik antara dua orang, di mana salah seorang pegulat harus menjatuhkan atau dapat mengontrol musuh. Pada pelaksanaannya, olahraga gulat bersifat keras bagi wanita. Namun bagi Roksana, menggeluti olahraga gulat tidak seburuk yang dibayangkan. Wanita bisa menjadi pegulat yang handal, bahkan berprestasi. Soalnya ini olahraga gulat ini bukan olahraga keras, tidak olahraga yang pukulan ya. Kan sekarangnya kan banyak yang musim-musim MMA atau yang lain. Kita tidak ada pukulan, kita main cantik-cantik dengan teknik, dengan ada poin spesial. Jadi nggak ada sakit, kalaupun dibanting kita ada matras spesial khusus, jadi nggak ada sakit.
Faktor utama yang harus dimiliki para pegulat adalah mental yang kuat. Ya, kalau kita dari gulat ini banyak yang belajar. Kan kita yang satunya mental kita itu sangatnya kuat. Olahraga ini belajarnya mentalnya kuat. Kenapa kuat? Karena kita banyak di dalam olahraga ini banyak cobaan mungkin ya kita sangat pengennya mau jadi juara, itu kita kerja sangat keras, terusnya diberinya kadang-kadang kita semangat kita bisa, kalau kita pengen banget latihannya sangat non-stop, latihan sampai bisa beban kita pikirannya pulang ke rumah tetap digulat aja pikiran, tengah malam bangun gulat aja yang pikirkan kita pengen menjuara, itu jadinya sangat mentalnya kuat banget. Karena sifat intens dari olahraga ini, atlet gulat harus siap untuk apapun. Memiliki mental yang tangguh dan siap untuk bertarung satu lawan satu dengan lawannya. Untuk menjadi seorang pegulat profesional dan tangguh, diperlukan motivasi dan latihan yang keras. Dorongan dari orang-orang terdekat pun bisa menjadi pemicu keberhasilan. Nah, kalau saya kan pertama tuh doa kan sama ibu, orang tua. Terusnya kan kita percaya juga, harus percaya diri, pokoknya satunya tuh harus pikir positif, jangan mau negatif, pokoknya selalu pikir aku bisa, aku pasti bisa, pokoknya selalu ingatnya positif saja ambilnya. Kalaupun mungkin saya ada cedera kan, mungkin ada ini ada cedera, jangan pikir kayak itu, pokoknya selalu semangat, selalu saya bisa lewati, saya kerja sudah seberapa lama di sini, saya waluhan sekeringatnya sebanyak-banyaknya, latihan berkorban anak tinggal di rumah, suami enggak jadi masalah, kita harus pokoknya keluar dari matras, semua apa yang kita kerjakan harus dikeluarin semuanya. Setelah 52 tahun, Kalimantan Selatan kembali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional ke-29 yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022. Hal ini menjadikan catatan sejarah untuk Desa Kiram, Kabupaten Banjar, di mana Kiram Park akan menjadi venue utama perhelatan akbar tersebut. Dipilihnya Kiram Park menjadi tempat pembukaan dan penutupan MTQ dikarenakan memiliki areal yang luas, pemandangan alam yang mempesona, dan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Banjar. Di kawasan objek wisata Kiram Park ini, para peserta bakal disajikan pemandangan alam yang dikelilingi pegunungan, yang semuanya dapat dilihat melalui puncak Gunung Kiram. Di areal ini juga terdapat villa yang nantinya akan digunakan sebagai persinggahan para peserta MTQ yang datang dari penjuru Indonesia. Astaka MTQ adalah lapangan utama Kiram Park yang bisa menampung sampai dengan 5.000 pengunjung. Di tempat ini juga ada sebuah bangunan unik, yakni Masjid Bambu yang diberi nama Masjid Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, yang juga menjadi salah satu venue MTQ. Tempat ini nantinya dapat digunakan oleh para peserta dan pengunjung untuk melaksanakan sholat sekaligus melepas penat. Dengan MTQ Nasional, kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qurani untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan moderat. Tidak seperti di Rumania atau negara-negara Eropa, gulat di Indonesia belum menjadi olahraga favorit masyarakat. Berbeda jika dibandingkan olahraga sepak bola atau bulu tangkis yang sangat memasyarakat. Padahal,
potensi pegulat Indonesia cukup menjanjikan. Salah satu lemahnya kita tidak begitu dikenal di masyarakat. Mungkin kita akui prestasi gulat di Indonesia, khususnya Indonesia, terus bersedia internasional. Mungkin kita untuk Indonesia prestasinya tidak begitu bagus bulu tangkis. Tapi kalaunya kompetisi yang banyak, continue, otomatis animo masyarakat akan memandang, karena itu di olahraga gulat ini olahraga lengkap gitu, lengkap. Lagi sekarang kan ada MMA, ada petarung-petarung itu kan sekarang kan mereka basicnya di gulat. Nah mungkin itu salah satu agar gulat bisa dikenal di Indonesia lebih bagus lagi. Pada intinya sering kompetisi, sering banyak kompetisi. Jadi menyelenggarakan kompetisi di Indonesia agar atlet-atlet di khususnya yang senang gulat lebih banyak. Selain kejuaraan dan kompetisi lokal untuk menjaring bibit pegulat, diperlukan sarana atau pelatihan khusus yang mendorong bakat-bakat atlet mengembangkan kemampuan. Sarana inilah yang menjadi harapan sebagian besar atlet di Indonesia. Ya kalau di gulatnya saya bertahan di masa depan ada kompetisi lebih banyak, karena kan ini kita latihan terus tapi kompetisi jarang ada. Itu verifikasi kita di mana kita latihan terus, tapi kalau nggak ada pertandingan kita nggak tahu di mana sampai. Kalau luar negeri itu kan tandingnya seminggu 2 minggu sudah ada, kalau kita hampir setahun bisa ada sekali kalau ada, kalau nggak ada bisa sampai 2 tahun atau 4 tahun. Padahal ini gulat Indonesia ini sangat potensial, atlet-atlet sangat bagus. Cuma kalau kita nggak dikeluarin, gimana kita tahunya dimunculnya? Selain kejuaraan dan kompetisi lokal untuk menjaring bibit pegulat, diperlukan sarana atau pelatihan khusus yang mendorong bakat-bakat atlet mengembangkan kemampuan. Sarana inilah yang menjadi harapan sebagian besar atlet di Indonesia. Sekolah olahraga lah, sekolah khusus olahraga. Jadi ya sekolah di sana, terus latihannya di sana, dia istirahat di sana. Dari situ para pelatih lebih mudah memantau. Jadi si atlet pun lebih fokus untuk latihan. Jadi belajarnya jalan, latihannya jalan. Dari situ semuanya terpantau. Dari peningkatan progres latihannya, progres istirahatnya, ya golnya nanti ya di pertandingan evaluasinya. Jadi bibit-bibitnya tetap terjaga.
menjadi champion atau menjadi juara, jadi katakan tidak semudah kembalikan telapak tangan. Tapi kalau kita konsisten, continue, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi mulai awal bisa dikatakan mulai dari anak-anak, dari remaja, mungkin junior, senior, mereka konstan. Nah, dari sana dari pertandingan demi pertandingan itu nanti dievaluasi pelatih sampai dia menjadi champion di golnya, mungkin golnya untuk di nasional PON. Terus nanti berlanjut di nasional, SEA Games, Asian Games, dan Olimpik. Berbagai prestasi di kejuaraan gulat baik tingkat nasional dan internasional telah berhasil Roksana raih. Kalau di Indonesia, di Eropa itu sudah juara Eropa. Kalau di Indonesia sudah juara nasional. Terusnya ikut ASEAN Championship, juara juga di pantai, juga ikut ASEAN Championship di Filipina 2018. Juara pun 2016. Terusnya ada juara kemarin di Papua, Papua juara 3, tapi alhamdulillah masih bertahan sih. Kerja keras dan semangat yang membuahkan hasil menjadi kebanggaan tersendiri bagi Roksana. Apalagi kalau kita kan cewek, kita di dalamnya matras main seperti lakiannya, nggak tahu apa-apa, nggak punya. Tapi pas sudah keluar dari matras, kita pakai tas, pakai kerudung, pakai kuku apa, pakai heels. Nah, itu beda. Aktivitas keseharian Roksana selain rutinitas latihan adalah menjadi pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, menjadi istri dan ibu yang baik untuk suami dan anaknya. Saya sangatnya cinta sama Indonesia. Dari awal-awal saya saya cuma 4 bulan di sini awal pertama kali, tapi saya sangat suka budaya di sini, orang-orang gimana. Pokoknya ya senang di sini, sangat suka. Indonesia adalah negara yang indah dan memiliki warga yang ramah. Banyak pengalaman indah yang diakui Roksana didapatnya setelah menjadi warga negara Indonesia. Saat ini yang ada di benaknya dan menjadi harapannya tidak lain adalah bekerja keras menunjukkan prestasi, mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga gulat. Never stop dreaming, always working hard and never give up. Jangan stop mimpi, selalu bekerja dengan keras, dengan hati positif, dan jangan menyerah.